malam hari ini kita pelajari dulu tentang memperbaiki kinerja karyawan. Jadi tujuan diadakan evaluasi kinerja itu pada konsep paling akhirnya adalah untuk memperbaiki kinerja karyawan. Even setelah diadakan penilaian, setelah diadakan audit, berubah sebentar lalu kembali lagi, setidaknya siklus itu bisa dijalankan dengan baik di perusahaan ya. Nah, cara apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerja karyawan? Yang pertama, bisa melalui tindak lanjut audit. Jadi setelah dilakukan proses penilaian kinerja atau dilakukan audit penilaian kinerja, maka tim auditor akan memberikan saran-saran pada auditi atau organisasi terkait perubahan-perubahan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kinerja karyawannya. Nah, setelah diberikan saran tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut audit. Apakah tindak lanjut audit ini penting atau tidak tergantung. Kalau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindak lanjut audit itu jauh lebih besar, maka tidak perlu dilakukan tindak lanjut audit. Tetapi kalau dirasa manfaat dari diadakan tindak lanjut audit itu jauh lebih besar daripada biaya yang keluarkan, ya silahkan perusahaan bisa melakukan tindak lanjut audit. Tujuannya sebenarnya adalah yang ini tujuan 1, 2, 3, 4 bisa dibaca sendiri, tetapi yang paling utama dari diadakannya tindak lanjut audit itu adalah untuk mengetahui apakah saran-saran yang diberikan oleh tim auditor kepada organisasi atau auditi itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Jika terlaksana dengan baik, peningkatan terhadap kinerja karyawannya seberapa besar, dampak perubahannya terhadap kinerja karyawannya seberapa besar. Itu adalah tujuan utama tindak lanjut audit. Tujuan yang lain bisa membantu pimpinan perusahaan dalam menentukan langkah yang akan diambil terkait dengan hasil audit. Mengevaluasi kinerja lembaga audit, memberikan masukan bagi perusahaan, dan mendorong pembelajaran dan pengembangan. Langkah-langkahnya yang pertama tentu membuat perencanaan, menentukan lingkup tindak lanjut audit. Jadi setelah dilakukan proses evaluasi kinerja, tim auditor kan memberikan saran. Nah, saran tersebut bisa dilaksanakan, bisa enggak, bisa terlaksana dengan baik, bisa enggak. Saran-saran itu diberikan pada seluruh lingkup yang ada dalam perusahaan. Tetapi dalam melaksanakan proses tindak lanjut audit, perusahaan bisa memilih atau menentukan lingkup yang paling krusial untuk dilakukan tindak lanjut audit itu yang mana. Nah, dalam proses menentukan lingkup tindak lanjut audit, dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, maka jika itu terjadi pada perusahaan kalian, dalam menentukan ruang lingkup tindak lanjut audit, berarti dilihat dari yang mana dulu. Jadi kan sudah dilakukan audit nih, sudah dilakukan proses penilaian, kalian sudah diberikan saran oleh tim auditor. Nah, kalian kan pengen tahu tuh, saran itu bisa terlaksana dengan baik enggak di beberapa lingkup perusahaan ini. Nah, untuk melihat itu kan perlu tindak lanjut audit, tetapi kan tidak mungkin semua lingkup kita tindak lanjuti. Karena biaya untuk tindak lanjut audit sendiri juga kan besar. Nah, dalam menentukan lingkup tindak lanjut audit, jika itu di perusahaan kalian, kalian memilih yang mana? Yang urgent, Bu. Yang urgent, bisa. Terus, yang Berhubungan langsung dengan tujuan perusahaan, Bu. berhubungan langsung dengan tujuan perusahaan. Terus, yang yang
Kan pada saat di Yang audit krusial. pertama itu yang apa? Yang krusial apa? Krusial. Krusial atau yang penting. Kan tadi pada saat proses audit pertama diberikan saran-saran nih. Ada beberapa misalnya ada di lingkup bagian promosi. Ternyata yang selama ini kinerjanya itu paling buruk dan saran-saran yang diberikan itu paling banyak. Maka dalam menentukan ruang lingkup tindak lanjut audit setidaknya memilih lingkup yang seperti disampaikan Mas Rizal, yang urgent, yang krusial, yang berhubungan langsung dengan tujuan perusahaan. Semuanya jawabannya benar. Nah, yang ketiga, langkah selanjutnya mempertimbangkan untuk melakukan cross audit follow up, yaitu dengan sebelum real untuk melakukan tindak lanjut audit kan sudah ditentukan ruang lingkupnya. Nah, sebelum benar-benar melangkah, ada baiknya juga untuk melakukan cross audit follow up. Kegiatan cross audit follow up mencakup review beberapa hasil audit dalam satu entitas atau beberapa hasil audit yang bertopik sama dalam beberapa entitas. Misalnya entitas perusahaan itu ada banyak kan? Ada karyawan. Nah, karyawan bagian apa? Misalnya bagian divisi promosi sama divisi penjualan. Ini di audit sendiri, dilihat sendiri, di cross. Nah, kemarin sarannya di bagian promosi bisa berjalan dengan baik, kenapa di bagian penjualan tidak berjalan dengan baik ya? Padahal keduanya ini saling berhubungan. Nah, dipertimbangkan lagi, setelah ditentukan ruang lingkupnya, dipertimbangkan lagi dengan lingkup yang sejenis. Baru kalau memang benar-benar perlu untuk ditinjak lanjut audit, demi tercapainya perbaikan kinerja yang maksimal, perusahaan bisa mulai menyiapkan sumber daya, baik itu sumber daya waktu, sumber daya uang, sumber daya biaya, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut audit, dan selanjutnya menjadwalkan tindak lanjut audit. Cara yang kedua untuk memperbaiki kinerja karyawan yaitu melalui proses feedback atau imbal balik antara perusahaan dan karyawan. Jadi informasi hasil evaluasi kinerja dapat dijadikan feedback untuk mengarahkan perilaku karyawan menuju perbaikan kinerja selanjutnya. Apabila diproses dengan benar, maka feedback akan dapat membantu manajemen memperbaiki kinerja karyawan. Jadi alurnya feedback seperti ini. Sumber-sumber feedback itu bukan hanya dari pimpinan, bukan hanya dari tim penilai. Dengan hasil evaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh tim penilai, pastikan tim penilai memberikan masukan pada karyawan. Nah, masukan tersebut bisa dijadikan acuan bagi karyawan untuk memperbaiki kinerjanya. Misalnya, masukan terkait kedisiplinan, karena sering datang tidak waktu. Karena adanya feedback tersebut, akhirnya karyawan menyadari bahwa selama ini kinerjanya di perusahaan itu ternyata kurang disiplin. Nah, itu kalau sumber feedbacknya dari tim penilai langsung. Kalau sumber feedbacknya dari teman kerja, contoh sumber feedback dari teman kerja yang bisa memperbaiki kinerja karyawan. Contohnya, Circle, Bu. Circle yang bagus. ya, misalnya contohnya gimana? Dalam satu circle, dalam satu lingkup yang sama, dalam satu divisi yang sama, misalnya antar teman saling memberikan feedback. Pernah nggak nanya sama teman sekerjanya gitu, aku kalau kerja itu kurang apa ya? Pernah nggak? Atau pernah nggak kalau kalian melihat kinerja teman kalian yang kalian rasa itu tidak mendukung kinerja tim, kalian menyampaikan langsung ke yang bersangkutan? Sampaikan langsung, Bu. Nah, penyampaian langsung terkait ketidaknyamanan dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan aktivitas kerja dari teman itu juga bisa dijadikan sumber feedback. Jadi makanya kalau kalian ada dalam satu circle dikasih tahu sama temennya,
Jangan ini ya, jangan langsung update story ya. Langsung timpali aja, biar feedbacknya. Dadi opo, Bos? Ngono, Bu. Ya, Bu. Biasanya Apa? kalau kita langsung negur langsung, Bu, dapat feedback juga, Bu. Dadi opo kon? Tapi ya, Bu. Ya. Nah, ya, itu kan sama-sama dapat feedback, Bu. Kita menegur itu juga dapat feedback, entah feedbacknya positif atau negatif kan juga sama, Bu. Nah, ini Ya, makanya kalau Jadi- kalau timnya penerimaan feedback. merugikan kita, apa salahnya kita tegur? Kan tim, bukan atasan dan bawahan ya, tim. Kalau Ya. tim itu merugikan kita nggak salah loh menegur. Pecat wis Mas Zal, pecat. Balik neh. Suwen. Gak usah baper-baper, gelem kerja ya wis, gak gelem ya wis. Pecat. Nah, itu. Jadi jadikan teman kerja kalian sebagai sumber feedback teman kerja dalam satu tim. Jadi even temennya nanti mungkin ini kan ada di penerimaan feedback, karakteristik penerima. Ada kan orang yang dikasih tahu tuh bisa nerima, ada yang enggak. Ada yang sama kayak disampaikan oleh Mas Agus. Misalnya nih dalam satu tim, ayolah kerjanya yang lebih giat lagi, yang lebih satset lagi. Masa yang lain bisa, cuman gara-gara kamu kita nggak bisa mencapai target. Ono sing pas di kandani kayak gitu, terus menyampaikan, "Mohon sopo?" Ada yang kayak gitu. Nah, liane kerja deh itu Bu. Masuk katir gak ditegur. Oh, ini curhat ya? Enggak, kasusnya yang paling sering itu. Memang. Jadi untuk memperbaiki kinerja karyawan, salah satu hal yang bisa dilakukan itu dengan memakai sumber feedback dari teman kerja. Kalau sumber feedback dari tugas dan kewajiban yang dibebankan, berarti dilihat dari track record kerja. dilihat dari hasil apa? kerjanya, Bu. Hasil Kinerja. pekerjaannya. Apakah sudah sesuai dengan yang diwajibkan atau belum? Kalau sumber feedback dari diri sendiri, Tahu diri aja, Bu. tahu diri atau Koreksi, Bu. introspeksi diri. Jadi kalian itu bisa menjadikan diri sendiri juga sebagai sumber feedback loh untuk memperbaiki kinerja. Kalau sudah sadar dirinya males ya berubah ya. Jangan wis sadar dirinya males tetapi tambah males. Selain merugikan perusahaan, Ingat cicilan. selain merugikan perusahaan, agaknya juga merugikan diri sendiri itu. Nah, setelah Motivasi, Bu. tadi melalui tindak lanjut audit dan feedback, cara yang ketiga adalah pemberian reward. Karena pada dasarnya tingkat kebutuhan manusia itu salah satunya adalah pemberian reward. Kalau menurut teori Abraham Maslow, di tingkatan berapa pemberian reward? Sudah belajar motivasi? Motivasi Belum, Bu. kebutuhan. Nggak pernah dengar teori motivasi kebutuhan Abraham Maslow? Yang bentuknya segitiga. Nggak pernah? Huntington, Bu. Pernah sih, Bu, cuma lupa itu yang di pojok Ingatnya apa, Huntington. yang middle di tengah apa. Ya, mulai dari middle Dari bawah. ujung. Ya, Oh, middle. pernah, Bu, cuma lupa. Yang paling dasar kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis. Jadi menurut Abraham Maslow, karena teori motivasi kebutuhan manusia itu bisa dibedakan, salah satunya adalah pemberian reward, maka salah satu cara untuk memperbaiki kinerja karyawan itu bisa dilakukan dengan pemberian reward. Ini untuk merefresh lagi ingatan kalian tentang teori motivasi Abraham Maslow. Kebutuhan fisiologis, jadi kayak makan, minum, itu kebutuhan dasar. Terus kebutuhan rasa aman, kalau sudah rasa aman terpenuhi, maka kebutuhan akan kasih sayang. Terus selanjutnya kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling tinggi, kalau yang 1, 2, 3, 4 ini semuanya sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang paling tinggi dari manusia adalah aktualisasi diri.
Jadi, karena tingkatan yang keempat ini adalah pemberian reward, maka salah satu cara untuk memperbaiki kinerja karyawan itu bisa dengan memberikan penghargaan atau reward. Reward itu nggak harus selalu berbentuk insentif, nggak harus selalu berbentuk uang, nggak harus selalu berbentuk gaji, bisa juga berbentuk apa? Liburan. Liburan. Ujian, Bu. Apa? Ujian. Apa itu? Dipuji-puji, Ujian. Bu. Mas Ayu. Oh, pujian. Kedengarannya ujian. Ujian apa? Iya, Bu, benar. kita naik jabatan. Naik jabatan atau promosi. Promosi jabatan. Paham ya? Dari 3 tadi, ada tindak lanjut audit, ada bisa pakai feedback, ada bisa pakai penghargaan,